Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap beriman. Allahu Akbar. Hai anak-anak solih-solihah, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai identitas diri kita dan identitas keluarga. Yuk, siapkan diri kita untuk petualangan pembelajaran yang menyenangkan. Pada segmen pertama ini kita akan belajar tentang kenalilah aku. Pertama, kita akan mengenal diri kita sendiri. Setiap orang memiliki identitas diri yang unik. Nah, berbicara tentang identitas diri, apakah anak-anak di sini tahu nggak apa itu identitas diri? Pak Nurdin kasih waktu untuk berpikir 5 detik ya. Oke, apakah ada yang tahu apa itu identitas diri? Good job. Nah, identitas diri adalah kumpulan ciri-ciri yang membedakan seseorang dengan orang lain. Identitas diri itu ada berbagai aspek loh, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku bangsa, serta karakteristik fisik lainnya. Nah, yang termasuk pada karakteristik fisik itu seperti warna rambut, warna mata, tinggi badan, dan lain-lain. Nah, selain ada karakteristik fisik, identitas diri juga mencakup pada aspek psikologis. Aspek psikologis apa ya? Nah, selain aspek psikologis, ada juga aspek sosial seperti kepribadian, nilai-nilai, minat, dan peran sosial. Nah, mari kita bahas satu-satu ya, agar anak-anak kelas 3 ini semakin paham tentang identitas dirinya. Kita bahas untuk yang pertama. Aspek identitas diri yang pertama adalah identitas personal. Nah, anak-anak yang termasuk pada identitas personal itu ada nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, seperti nama lengkap kita itu adalah yang telah orang tua kita berikan sejak lahir. Seperti contohnya Pak Nurdin, nama lengkapnya adalah Muhammad Nurdin. Kemudian tempat tanggal lahir itu mencakup tentang informasi di mana dan kapan seseorang itu dilahirkan. Seperti Pak Nurdin nih, Pak Nurdin itu lahir pada tanggal 11 April, tempatnya di Sumedang. Kemudian alamat rumah juga, serta yang terakhir adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini mencakup perempuan dan laki-laki. Nah, itu yang termasuk identitas diri secara personal. Selanjutnya, ada identitas diri yang mencakup kepada identitas fisik. Nah, apa saja sih yang mencakup pada identitas fisik? Pertama, ciri fisik yaitu adalah warna rambut. Nah, warna rambut ini pun berbeda-beda ya. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya loreng, dan lain-lain. Selain warna rambut juga ada warna mata, serta tinggi badan dan kondisi fisik lainnya. Dan yang ketiga, yang termasuk pada identitas diri kita adalah identitas sosial. Nah, seperti yang pertama adalah pada aspek keluarga. Ada nama anggota keluarga, hubungan kekeluargaan, serta peran kita dalam keluarga. Nah, itu yang termasuk pada identitas sosial. Selain di dalam keluarga kita, yang termasuk pada identitas sosial juga adalah ruang lingkup pertemanan dan lingkungan. Serta yang keempat adalah identitas diri, yaitu dalam aspek psikologis yang mencakup pada kepribadian seseorang. Nah, ada yang karakternya itu adalah seorang yang humoris, ada yang serius, ada juga yang apalagi ya, humoris, serius, ada juga yang kalem, cool. Nah, itu ya.
Selain itu juga ada yang termasuk pada minat dan hobi. Nah, minat dan hobi itu adalah kegiatan yang sering kita lakukan di waktu luang. Nah, anak-anak mungkin di sini banyak ya yang hobinya bermain bola, karena pernah lihat anak-anak ketika istirahat itu banyak yang suka bermain bola. Serta yang terakhir adalah nilai dan keyakinan. Nilai dan keyakinan itu adalah prinsip atau nilai-nilai yang dipegang teguh oleh seseorang. Serta keyakinan itu termasuk pada agama dan norma. Nah, sekarang teman-teman kita sudah semakin paham ya tentang aspek-aspek identitas diri kita. Tadi ada 4 aspek yang termasuk pada identitas diri. Yang pertama personal, yang kedua visi, ketiga sosial, dan keempat adalah psikologis. Nah, sekarang penting gak sih identitas diri itu bagi seseorang? Ayo, menurut anak-anak apakah penting gak? Oke, good job. Betul, jawabannya identitas diri itu penting. Kenapa penting? Karena pertama, identitas diri itu adalah sebagai kesadaran diri kita. Nah, kesadaran diri ini membantu individu atau manusia untuk lebih mengenal dan memahami dirinya sendiri. Yang kedua adalah keharmonisan sosial. Fungsinya adalah untuk memudahkan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat adalah pengembangan diri, yaitu untuk mendorong individu untuk mengembangkan potensi diri yang ada di dalam hidupnya untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan yang terakhir adalah rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini fungsinya untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri yang positif untuk dirinya. Nah, teman-teman, semakin paham ya kita apa yang dimaksud dengan identitas diri, aspek-aspek yang masuk kepada identitas diri, dan terakhir, pentingnya identitas diri bagi manusia. Sehingga identitas diri adalah fondasi utama yang membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Dengan memahami identitas diri, seseorang dapat lebih mudah menentukan arah hidupnya, membuat keputusan yang bijak, dan menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Nah, itulah identitas diri bagi kita. Nah, setelah kita memahami apa itu identitas diri, selanjutnya mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Jangan lupa anak-anak semua, siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Silahkan tulis di buku tulisnya siapa nama lengkap kalian, kemudian di mana kalian tinggal atau alamat rumah tempat tinggal kalian di mana, dan apa hobi atau kegemaran kalian. Oke, Pak Doni kasih waktu 5 detik untuk menjawab semuanya. Oke, 5 detiknya sudah habis ya. Oke, anak-anak semua apakah sudah dituliskan nih mengenai nama lengkap kalian, alamat kalian, serta hobi atau kegemaran kalian? Hobi itu apa? Hobi itu adalah hal yang sering kalian lakukan ketika ada waktu luang, seperti bermain bola, menggambar, membaca buku, atau apapun itu yang menjadi kegemaran kalian. Nah, anak-anak sekalian, itu merupakan identitas diri kalian secara personal. Anak-anak solih-solihah, kita sudah masuk ke segmen kedua, yakni tentang keluargaku. Tadi kita sudah belajar tentang identitas diri kita sendiri ya. Sekarang kita akan belajar tentang identitas keluarga kita. Nah, teman-teman, apakah kalian ada foto keluarga di rumah? Oke, jika ada, kalian bisa lihat nih siapa aja keluarga inti kita di rumah. Karena Pak Nurdin yakin setiap orang itu memiliki anggota-anggota keluarga yang berbeda. Ada yang anggota keluarganya itu meliputi ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, dan
bibi. Ada juga mungkin yang di rumahnya hanya tinggal ayah, ibu, kakak sama kalian saja. Nah, jadi keluarga inti kalian pasti akan berbeda-beda. Nah, sekarang ayo kita sebutkan nih, siapa saja yang ada di rumah kita beserta dengan tugas atau perannya. Nah, sekarang yang pertama, tugasnya ayah itu apa ya? Oke, Pak Dwi kasih waktu untuk berpikir ya, 2 detik. Ada yang tahu tugas ayah itu apa? Good job, betul. Nah, teman-teman, tugas ayah itu adalah mencari nafkah, betul ya. Tapi mungkin ada juga yang ayahnya selain mencari nafkah, tapi memiliki peran yang berbeda juga mungkin di rumah. Ada ayahnya yang suka memasak, karena hobinya masak, ataupun ada ayahnya juga yang suka membetulkan barang-barang elektronik yang rusak di rumahnya. Nah, yang kedua ada ibu. Ada yang tahu nggak apa peran ibu? Ada yang tahu? Oke, good job. Betul jawabannya. Ibu bertugas untuk mengurus rumah tangga. Nah, tapi mungkin ada juga yang peran ibu di rumah itu selain mengurus rumah tangga, tapi ibu juga sambil bekerja. Nah, itu adalah peran ibu di keluarga kita itu berbeda-beda ya. Ada yang ibunya hanya mengurus rumah tangga, ada juga ibunya selain mengurus rumah tangga tapi juga bekerja. Nah, sekarang untuk tugas-tugas keluarga yang lainnya atau peran keluarga yang lainnya, silakan boleh dituliskan di buku tulisnya. Seperti tugas kakak itu sepertinya apa ya? Adik tugasnya apa? Kakek, nenek, dan lain-lain. Nah, nanti boleh silakan dituliskan di buku tulisnya ya. Anak-anak, sekarang kita sudah tahu nih, keluarga, setiap orang itu memiliki keluarga dengan anggota yang berbeda-beda. Setiap anggota keluarga itu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita mampu untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama keluarga. Kita harus bisa saling menghormati, saling membantu, dan mengasihi satu sama lain agar keluarga kita tetap menjadi keluarga yang harmonis, utuh, tanpa ada permasalahan di dalamnya. Oke, anak-anak, mungkin hari ini kita sudah belajar banyak ya. Tadi diawali kita sudah belajar tentang identitas diri kita, dilanjut dengan belajar tentang identitas keluarga dan peran keluarga, peran setiap anggota keluarga. Nah, tidak terasa ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai identitas diri kita dan keluarga. Semoga kalian semakin memahami pentingnya saling menghargai dan bekerja sama. Teruslah belajar dan teruslah menjadi anak yang baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak solih-solihah. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.